biar itu bisa tercapai, gimana caranya? Yang pertama adalah kalian harus tahu skema penilaian dari OSN sendiri. Jadi kalau isian singkat sudah jelas, kalian harus menemukan jawaban akhir dengan metode apapun, misalkan kombinatorika. Metodenya ada banyak, di situ kalian bisa lihat ada banyak metode, dan masing-masing metode punya kelemahan sendiri-sendiri. Dan masing-masing orang bisa punya metode sendiri-sendiri untuk menghitung. Jadi kalian tidak harus menggunakan metode orang lain untuk mencoba menghitung jawaban. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk isian singkat, terutama kombinatorika, minimal kalian harus pernah mencoba satu soal dari masing-masing metode. Itu. Apakah itu menghitung manual, apakah itu apa, kalian setidaknya harus tahu gimana cara kerja metode tersebut, dan kira-kira dapat memperkirakan ketika melihat soal, langsung dapat memperkirakan, oh aku mau kerja pakai metode ini. Kalau misalkan nanti gagal, aku bisa ganti yang ini. Ya, untuk mempersingkat waktu, barangkali kita akan langsung mulai ke soal. Jadi soal yang ada di hadapan kalian adalah soal terkait kombinatorika. Yang pertama, pencacahan manual. Jadi manual itu benar-benar kalian harus mencacah satu persatu. Tidak ada metode yang bisa kita lakukan tanpa harus mencacah. Kalian tidak harus menggunakan cara bagus untuk soal isian singkat, bisa menggunakan cara apapun yang kalian ingat. Bahkan metode penyelesaiannya itu bisa cuman mencari pola, seperti halnya ketika kalian di sekolah menengah pertama. Nah, sebagai contoh yang pertama adalah OSP 2017. Saya tadi nggak tahu sih, nggak nyadar juga ketika nyoba ngelis materi apa yang diperlukan gitu. Terus saya coba cari mundur dari soal OSP 2022, ternyata semua kemungkinan metode itu muncul di rentang 2022 sampai 2016 gitu. Semuanya udah muncul semua. Nah, 2023 mungkin ada kejutan juga yang tidak pernah muncul di 2016 sampai 2022. Jadi barangkali yang saya ajarkan tidak muncul juga nggak apa-apa gitu. Kan setidaknya kalian tahu mana yang nggak muncul. Yang muncul ya syukurlah. Bilangan prima 2 angka. Jadi kita mulai dari OSP 2017, bilangan prima 2 angka, P sama dengan AB, yang memenuhi BA juga prima ada sebanyak. Ya ini nggak mungkin nggak ngelis gitu. Tapi ngelisnya yang agak cerdas, nggak mungkin ada bilangan genap, angka genap nggak mungkin. Itu jelas nggak mungkin kan? Terus angka 5 nggak mungkin. Jadi jelas angkanya kalau nggak 1, 3, 7, 9 gitu. 3 sama 9 nggak mungkin kita satukan. Jadi salah satu yang memenuhi adalah 11. Apakah 11-nya kita hitung 2 kali kan enggak? Yang jelas dia kalau dibalik juga prima. 13 pasangannya adalah 31. Terus 17 pasangannya adalah 71. 19 bukan gitu. Jadi kita tinggalkan 19, tidak perlu kita tulis. Kemudian 37 sama 73. 37, 39 enggak, 77 enggak, 79 sama 97. Ada lagi?
Tidak ada ya. Jadi banyaknya kemungkinan ada 9. Ini adalah pencacahan manual. Kalian bisa menemukan soal pencacahan manual lagi di apa namanya? Di OSP itu kalau nggak salah 2018 gitu. Yang hitunglah banyaknya segitiga atau yang tahun lalu lah. Tapi itu bisa digunakan bagi kasus. Tapi yang ini benar-benar manual. Kalian menghitung satu persatu. Kategori soalnya kategori soal mudah. Untuk pencacahan manual umumnya kategori soal mudah. Nah, besok perkiraan saya kalau 8 soal seperti itu, 4 soal pertama itu masuk kategori mudah, 4 soal berikutnya itu masuk kategori susah. Nah, susahnya nggak tahu level 2, 3, 4, atau 5 yang di OSP sistem lama, cuman ya bakal menentukan sih. 4 soal terakhir bakal menentukan. Next. Nomor berikutnya, aturan perkalian. Aturan perkalian seperti yang kalian kenal, ya semoga semuanya sudah belajar gitu. Aturan perkalian, kalian tinggal menggunakan bentuk perkalian. Kan ada yang namanya ide mencacahnya, ada yang namanya metodenya. Metode perhitungannya itu kita gunakan aturan perkalian. Idenya seperti apa ya? Yang harus kita lihat adalah ketika ketemu dengan himpunan, ide paling dasar adalah diagram Venn. Diagram Venn. Di situ ada keterangan A1 dan A2 tidak beririsan. Kemudian A1 gabung A2 itu seperti ini. Uts, susah ya gambarnya. Pelan-pelan ini. Kayaknya saya harus matiin ini video. Jadi A1 sama A2 tidak beririsan, A3 itu memuat A2. Sorry. A3, kemudian ini A4, di luarnya lagi ada A5, di luarnya lagi ada A6, di luarnya lagi ada A7. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 area yang kalian bisa masuki dengan bilangan. Nah, cara memasukkannya bagaimana? Himpunan bagian tak kosong yang memenuhi 3 syarat. Tak kosong berarti syarat tersebut bisa diringkas jadi apa? Bisa diringkas jadi tinggal ini kan. Jadi tinggal A1 dan A2 tak kosong. Nah, sesimpel itu. Jadi syarat yang tadinya nggak kelihatan ribet, itu kita bisa ringkas karena kita lihat diagram Venn-nya. A1, A2 kalau kita isi, pasti yang lain juga isi kan. Karena yang lain memuat A1 dan memuat A2. Jadi mulai dari A3 sampai A7, kalau A1-nya kita isi atau A2-nya kita isi, maka mereka tidak kosong. Berarti tinggal A1 sama A2-nya yang kita perhatikan. Berarti dengan menggunakan prinsip inklusi eksklusi, ya kita kan nyampur-nyampur gitu.
banyaknya semua kemungkinan terus dikurangi banyaknya kemungkinan A1 kosong, itu kosong, dikurangi banyaknya kemungkinan A2-nya kosong, dan terakhir ditambah kemungkinan A1 dan A2. Secara prinsip inklusi eksklusi berarti semua kemungkinan dikurangi kalau salah satunya kosong, ditambahkan dengan dua-duanya kosong. Nanti kita dapatkan banyaknya kemungkinan. Nah, gimana semua caranya? Semua kemungkinan adalah ada untuk menghitung semua kemungkinan, itu ada berapa tempat di situ? 7 tempat gitu. Kalau kita warnai jadi gampang. Jadi tempat pertama adalah tempat untuk A1 gitu. Tempat kedua tempat untuk A2 gitu. Tempat ketiga adalah yang tidak masuk ke A1 sama A2 tapi masuk ke dalam A3. Di sini. Tempat keempatnya bagian luarnya gitu. 5, 6, 7, 8 itu seterusnya. Ini, sini, dan seterusnya. Sampai luar. 7 ya, kok 8? 7. Jadi, ada 7 tempat. Nah, ada 4 objek. 1 sampai 4. Masing-masing bisa ditaruh di 7 tempat. Nah, seperti ini. Berarti 7 kali 7 kali 7 kali 7. 7 yang pertama adalah penempatan angka 1. 7 yang kedua adalah penempatan angka 2. 7 yang ketiga adalah penempatan angka 3. Dan 7 yang terakhir adalah penempatan angka 4. 7 pangkat 4. Nah, ketika A1 kosong, tempat yang mungkin itu ada 6, tinggal 6. Jadi 6 pangkat 4, A2 kosong juga sama. A1 dan A2 kosong, 5 pangkat 4. Nanti totalnya adalah 7 pangkat 4 ditambah sendiri. Jadi berbeda, tapi kita menggunakan teknik paling dasar dari kombinatorika, yaitu aturan perkalian. Nah, itu dua yang pertama. Jadi penekanan dari counting yang pertama itu adalah aturan perkalian dan mencacah secara manual. Terkait inklusi eksklusinya tadi kan kalian semua sudah belajar inklusi eksklusi, jadi tidak ada masalah buat kalian gitu. Nah, itu yang pertama. Berikutnya yang kedua adalah terkait materi yang pasti sudah diajarkan secara langsung kepada kalian, yaitu permutasi dan kombinasi. Pasti sudah diajari. Permutasi itu biasanya diajarkan duluan, kemudian kombinasi.
Kalau saya duluannya adalah menjajah manual gitu, kemudian aturan perkalian. Sedikit berbeda. Nanti hasilnya juga beda-beda. Jadi kayak saya gitu lebih suka menggunakan aturan perkalian daripada kombinasi atau permutasi. Next, untuk berikutnya, untuk permutasi, didefinisikan suatu barisan dengan semua bilangan 7 angka yang terdiri dari angka 1 sampai 7. Suku ke 2024 dari barisan tersebut adalah, nah, kita mulai dari angka depannya 1. Kalau depannya 1, apa yang kita punya? Berarti paling ujung, paling awal itu 1. Kemudian kita nggak tahu terusnya apa, ada 6 angka. Nah, banyaknya bilangan yang terbentuk adalah permutasi ini. Permutasi 2 sampai dengan 7. Berarti tentunya ini adalah 6 faktorial. 120. Depannya 2 juga ada, 120 gimana? 720. Depannya 2 juga ada 720. Depannya 3 sudah lewat ya. Jadi ini total berapa? 1440. Jadi 2024 dikurangi 1440, hasilnya adalah 584. 584 berarti depannya pasti sama dengan 3. Kemudian kita lanjutkan dengan 31 bintang-bintang. Ada 5 faktorial. 32 bintang-bintang, 5 faktorial. 33 bintang-bintang lagi. 5 faktorial lagi, 120, 120. Kurang satu lagi kayaknya, 34. Berarti 5 faktorial lagi, ini 480. Nah, 584 dikurang 104. Setelah itu kita lanjutkan. Lima karena sudah ini 35, kita mulai dari 1, tinggal 4 bilangan yang lain, berarti 4 faktorial. 4 faktorial itu 24, 352, 353, 66. Berarti tersisa 8 lagi. Berarti kok 4, ini 5, sorry. Kan 3-nya cuma dipakai sekali. 1, 2, 4, 5, 6. Nah, berarti 357. Sebentar. Bintangku ini banyak kan apa? Oh iya, pas. 3571 berarti bintang ada 6. Ada 6, berarti 8 kurangi 6 itu tinggal 2. Berarti 3572
146, setelahnya adalah 3572 164. Jadi bilangan yang memenuhi adalah ini 3572 164. Oke, silahkan dibaca, dipahami. Kalau ada pertanyaan, silahkan kalian tanyakan. Mudah-mudahan cukup jelas penjelasan dari saya. Antara permutasi kombinasi permutasi aturan perkalian dan pencacahan manual, nanti kalian bisa fleksibel mana yang lebih menguntungkan. Kan terakhir saya pakai manual kan untuk menyelesaikan yang 2 itu, kurang 2 lagi. Oke, sip. Pertanyaannya sudah terjawab. Suku ke 2024. Nah, berikutnya adalah jelas yang paling gampang itu kombinasi. Kombinasi itu ngajarinya sering sekali ya. Apa memang taunya orang-orang itu kombinasi aja? Heran saya. Pokoknya setiap soal kombinasi bisa gitu. Soal permutasi, aturan perkalian pada nggak bisa. Oke, silahkan kalian baca soalnya dulu sambil memahami soalnya. Kita 3 menit untuk break. Oke, sudah lebih dari 3 menit. Di dalam suatu kotak terdapat N kelereng merah dan M kelereng biru. Diambil 5 kelereng sekaligus. Peluang terambil 3 kelereng merah dan 2 kelereng biru adalah 22/5. Nilai terkecil dari M kuadrat plus N kuadrat yang mungkin adalah, ya, untuk soal-soal model seperti ini kan kalian tinggal menuliskan C, M, birunya diambil berapa? 2, dikalikan C, merahnya diambil 3 per keseluruhan pengambilan M plus N kombinasi 5. Kan ini nilainya sama dengan 225/77 gitu. Jadi enak gitu. Tinggal kita menghitung banyaknya kemungkinan. Ini bisa disingkat nggak ya? Nah, kalau soalnya seperti ini kan kalian menyelesaikan sistem persamaan Diopantin agak ribet kan? Menyelesaikan persamaan Diopantinnya agak ribet dan tentu bakal repot. Jadi kita sedikit menebak, tebakannya itu dari ini, dari C M plus N 5 itu kelipatan 77. Berarti M plus N itu minimal 11 gitu. Kemudian si M sama si N-nya itu harus kelipatan, karena kelipatan 25 maka ini kelipatan 25
N3 maka salah satu kemungkinannya salah satu aja sama dengan 5 biar kelipatan itu 5. Nah, dari sini ya sudah. Kita harus melakukan tebakan. Mungkin nggak M-nya itu 6, N-nya itu 5, atau sebalik. Bentar, masih belum lancar. Oh ya, sudah masuk ya. Oke, jadi dari tebakan kita tadi menebak dengan angka kecil, kita dapatkan M-nya 6, N-nya 5. Berarti terkecil yang mana? Ya yang itu gitu. M kuadrat plus N kuadrat. Apakah ini bisa bekerja pada saat soal uraian? Tentu menebaknya bekerja gitu. Tetapi pembuktiannya tidak. Pembuktiannya nanti kita ada sesi sendiri, yaitu bagaimana cara membuktikan soal uraian kalau misalkan yang ditanyakan bentuknya minimal, maksimal, dan lain sebagainya. Nah, ini untuk yang tadi, soal yang kombinasi. Setelah metode-metode dasar, 4 metode dasar kita kuasai gitu. Kemudian pengembangan ada seperti permutasi dengan objek kembar, terus de Moivre, terus aturan penjumlahan, terus prinsip komplement, inklusi eksklusi, itu harus tetap dikuasai. Nah, saya ambil contoh untuk permutasi objek kembar, kita lihat soal OSP 2014. Diketahui suatu partikel pada koordinat kartesius semula terletak pada titik asal. Partikel tersebut bergerak setiap langkah 1 unit ke sumbu X positif, sumbu X negatif, sumbu Y positif, sumbu Y negatif. Banyaknya cara bergerak. Setelah 9 langkah, partikel tersebut sampai pada titik 2,3 adalah, nah 9 langkah, anggap aja R itu ke kanan, X positif, L itu X negatif. Bagi yang terbiasa memegang stick PS itu bisa. Ke atas itu Y positif, ke bawah itu Y negatif. Untuk dapat 2, R sama L itu selisihnya harus 2. Misalkan R-nya itu, anggap aja U-nya 3. Kalau U-nya 3 berarti 6, R-nya 4, L-nya 2. U-nya 3. 9 langkah kan? Atau bisa juga kemungkinan kedua, U-nya 4, D-nya 1, R-nya dikit ini. R-nya jadi tinggal 3, L-nya tinggal 1. Atau yang terakhir, R-nya 2, U-nya 5, D-nya 2. Berarti kita tinggal permutasikan ini. Kan pasti kalau R-nya 2, R-nya 4, ke kanan 4, ke kiri 2, nilai X-nya adalah 2. Ke atas 3, berarti nilai Y-nya adalah 3. Dan seterusnya. Berarti
9 faktorial per 4 faktorial, 2 faktorial, 3 faktorial. 9 faktorial per 3 faktorial, 1 faktorial adalah 9 faktorial per 3 faktorial, 5 faktorial, 1 faktorial. Lanjut. Soal berikutnya cukup simpel, de Moivre, tapi kalian harus fleksibel ketika melihat bentuk de Moivre yang seperti ini. Banyaknya cara memilih 4 bilangan, ya kita harus fleksibel. Kalau misalkan mengerjakan dengan de Moivre, bentuknya kan bisa macam-macam, dan tidak melulu bentuk X1 plus X2 plus X3 itu, tetapi bisa juga seperti ini, 4 bilangan dengan syarat selisih 2 bilangan paling sedikit adalah 3. Nah, misal bilangannya adalah ini. Adalah X1, X2, X3, X4. Dengan posisinya W-log X1-nya itu lebih kecil dari X2, lebih kecil dari sama dengan X3, lebih kecil dari X4, lebih kecil sama dengan 15. Nah, ini sorry. Nih. Salah. Nah, kita punya misalkan ini A1 itu X1 min 1 itu nilainya lebih besar sama dengan 0. A2-nya X2 min X1 ini minimal 3, di situ ada paling sedikit 3. Terus X3 A3 sama dengan X3 min X2 ini juga minimal 3. Terus A4 X4 min X3 minimal juga 3. Dan terakhir A5 itu 15 min X4 lebih besar sama dengan 0. Nah, kalau kita jumlahkan A1 plus A2 plus A3 plus A4 plus A5 itu lebih besar sama dengan sama dengan 15. Dengan syarat ini minimal 3, minimal 3, minimal 3. 15 dikurangi 9 yaitu 6. Terus nanti kombinasi 6 ditambah 4, kombinasi 4. J10 4. Ini merubah soal tadi jadi bentuk seperti ini. 10, 9, 8, 7 per 4, 3, 2, 1. 3, 210. Jadi banyaknya cara, kalian tidak perlu menggunakan perhitungan manual. Yang penting adalah gimana cara merubah soal ke dalam bentuk yang standar yang sudah kalian pelajari. De Moivre. Baik, kita lanjutkan. Tapi kita bisa lihat bahwa beberapa nomor berikutnya cukup mudah gitu kata saya gitu. Untuk aturan penjumlahan kita tinggal membagi dalam beberapa kasus, kemudian komplement ya komplement. Kita bisa menambahkan satu garis ke atas gitu. Segitiga yang melibatkan atasnya itu dihitung berapa, terus keseluruhannya berapa.
Jadi nomor bawahnya itu lumayan kerasa, bisa harus menggunakan inklusi eksklusi juga gitu komplemennya. Cuman lupa saya. Ya nanti kita bahas juga. Kita break dulu sekitar 5 menit gitu. Nanti kalian lanjutkan. Dulu. Setelah ini kita bahas dulu soal tipe uraian. Saya mungkin akan membahas beberapa hal terkait uraian, apa aja yang penting sebagai penilaian, panduan penilaian kalian gitu. Karena beberapa anak PD bisa mengerjakan 3 atau 4 itu ternyata setelah dituliskan poinnya tidak sampai 1 nomor benar. Kan rugi juga. Ada yang kelewat nggak saya? Depannya 1, depannya 2, 1440 dikurangi berarti 584. Ya, terus depannya 3, 31, 32, 34, 35. Ada 480, berarti tinggal 104. Oh, salah nulis saya. Ini salah nulis. Harusnya 36 nih. Ya benar-benar, thank you. 361, 362, 364, 365. Jadi ini 3671, 367, 367. Nah, ya benar. Saya nulis saya. Set. Nah, ya, terima kasih. Sudah diingatkan, tadi saya salah nulis 367, 21, 54. Sama. Ya, harusnya tadi saya lanjutkan 35 terus 36. Jadi nggak lihat. Atasnya sudah saya ganti, tapi bawahnya belum. Terima kasih, sekarang sudah jadi betul. Ada lagi yang ditanyakan? Nah, oke, kita lanjutkan ke soal uraian. Soal uraian itu sedikit berbeda. Ada beberapa tipe. Yang pertama itu bagi kasus. Jadi kalau semua kasusnya tercover atau belum. Jadi kalau metode yang pertama bagi kasus berarti juri akan bertanya pertama, apakah semua kasus sudah tercover? Ini. Yang kedua adalah seberapa besar jika belum. Seberapa besar kasus yang belum tercover. Kalau sudah semua berarti aman. Tetapi kalau belum ya berbahaya gitu. Di situ ada soal misalkan terdapat 3 lingkaran ABC yang beririsan seperti pada gambar membentuk 7 daerah. 2 buah koin akan diletakkan ke dalam satu dari 7 daerah tersebut sehingga tidak ada 2 koin dalam daerah yang sama. Buktikan bahwa selalu terdapat setidaknya 1 lingkaran yang mengandung tepat 1 koin. Nah, terserah kalian bagi kasusnya bebas gitu.
Tapi ini salah satu contoh aja. Ini bukan yang terbaik gitu. Saya kasih contohnya nggak selalu terbaik. Artinya ada beberapa cara bagi kasus yang lebih baik dari ini pasti. Nah, tidak harus yang terbaik. Jadi bagi kasus itu bisa macam-macam. Bisa kalian bagi banyak kasus tapi ternyata full solusinya bagus gitu. Solusinya mencakup semuanya. Kadang juga sedikit tapi ternyata ada yang kurang gitu. Kan nggak enak juga. Artinya belum selesai. Karena ada dua koin di kuning, dua koin di biru, satu di kuning, satu di biru, satu di kuning, satu di hijau, hijau ungu, terus satu di biru, satu di ungu. Nah, kalau kalian sudah menyebutkan semua kasus, sudah beres. Kasus yang pertama adalah dua koin di kuning. Ya, welok di A dan di B. Kuningnya A sama kuningnya B. Berarti bentuknya kayak gini. Terus koinnya itu ada di sini. Apa yang terjadi? Maka A itu memuat satu koin. Di kuning A dan kuning B itu. Ya, boleh di A itu maksudnya A yang kuningnya gitu. Kemudian dua koin di biru. Belok di A iris B, terus selain irisan ketiganya. Kenapa bisa tanpa mengurangi keumuman bisa seperti itu? Karena bentuknya simetris. A, B, C-nya kalau ditukar-tukar tidak ada perubahan sifat. Gitu. Nah, ini kalau kita lengkapi gitu. A selain B gabung C, B selain A gabung C. Jadi A saja, B saja gitu. Nah, kalau di biru kita gambarkan, maka koinnya akan ada di sini. Jadi A memuat B memuat satu koin. Dan seterusnya. Jadi satu kuning satu biru, satu kuning satu biru ada dua case, terus ini. Jadi tidak ada istilah di sini ada kontradiksinya, ada tidak mungkinnya. Jadi semuanya itu kasus, setiap kasus terpenuhi tidak. Kita ngecek terpenuhi tidak. Berarti sama sekali tidak ada istilah kontradiksi, sama ada istilah tidak mungkin di sini. Semuanya mungkin, semuanya memenuhi. Jadi kalau bagi kasus
secara konsisten kalian harus membuktikan dengan bukti langsung bahwa ini memenuhi. Jadi enak dibaca. Jadi memuat satu koin. Ini memuat satu koin. Ini pasti. Ini. Ada dua kasus lagi, subkasus misalkan yang kasus C gitu. Satu kuning, satu biru. Ada dua kasus gitu. Wilok kuning di A, di A. Berarti ada dua kasus. Satunya seperti ini, satunya biru B atau biru C. Jadi ini A, B, C, A, B, C. Nah, ini satu koin di sini, satu koin di sini, atau case kedua adalah satu koin di sini, satu koin di samping. Ada dua kasus. Satu koin di A saja, di gabung C, satu koin di irisannya, di iris C dibuang ini di daerah sini, atau bersebelahan. Yang kasus keduanya koin kuning, sorry, kuning yang biru yang bersebelahan dengan kuning. Di kasus ini A satu koin kan, A-nya satu koin. Di kasus yang ini B-nya yang dari ilustrasi gambar seperti ini, kalian harus gambar satu persatu untuk memperjelas kasus yang kalian tinjau. Nah, selanjutnya bagaimana kalau tipe yang lain gitu? Yang kedua adalah invarian. Gitu. Invarian itu sesuatu yang tidak berubah. Nomor berapa ini? Ada yang kirim jawaban, Azam. Duanya adalah satu, duanya adalah satu. Duanya adalah satu, dua. Centang itu harus dijelasin ya, centang. Jadi kamu tulisi A, B, C, A-nya punya satu koin, A-nya memuat satu koin, atau B-nya yang memuat satu koin, gitu biar ketahuan. Meskipun dengan tanda centang sudah terlihat. Terus yang kedua ada tipe invarian, sesuatu yang tidak berubah ketika proses dijalankan. Kita lanjutkan. Sebentar. Bikin koneksinya melambat. Siswa mengikuti suatu kompetisi matematika yang terdiri dari 5 soal. Nah, skor maksimal berapa ini?
Aduh, sebentar. Nah, skor maksimal 15. 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5. Sama dengan 15. Nah, setmer K maka skor yang semula K menjadi min K. Artinya akibatnya dapat ditulis 15 dikurangi 2 kali M, dengan M menyatakan adalah jumlah nomor soal yang salah. Jadi, nah, M adalah jumlah nomor soal yang salah. Berarti apa? Skor peserta artinya akan selalu bilangan ganjil gitu. Sehingga kita punya karena M-nya itu minimal 0 kurang dari sama dengan 15, maka 15 min 2M itu lebih besar sama dengan min 15. Jadi kemungkinannya skor itu ada di himpunan ini, min 15, min 13, dan seterusnya sampai 15. H. Banyaknya anggota H sama dengan 16. Karena ada 50 peserta, menurut PHP ada berapa? Pembulatan ke atas dari 50 per 16. 4 siswa yang nilainya sama. Peserta yang nilainya sama. Apa yang invarian di sini? Yang invarian adalah perubahan nilai peserta. Jadi selalu genap. Jadi yang invarian ketika
jawaban yang salah itu berubah, nomor jawaban yang salah berubah, nilai akan selalu bilangan ganjil. Perubahan nilainya akan selalu genap, berarti nilainya adalah selalu ganjil. Jadi ada sesuatu yang tidak berubah selama proses tersebut berlangsung, yaitu ganjil genapnya nilai. Nah, finishingnya menggunakan PHP General Principle, jadi kita dapatkan hasil sebagai tersebut sesuai dengan yang saya tulis di layar. Nah, yang harus ditulis itu, jadi mana yang tidak berubah, gitu, prosedurnya seperti apa, terus finishingnya bisa menggunakan macam-macam. Jadi yang jelas mana yang tidak berubah harus ditampilkan dan dibuktikan. Ya ini kan udah jelas gitu, 15-2M ganjil. Ada lagi yang prosesnya bisa berbeda-beda, kayak misalkan games gitu, prosedurnya juga berbeda, prosesnya juga berbeda, yang invarian juga berbeda. Nah, nomor berikutnya itu konstruksi. Kalian tinggal memilih satu konstruksi yang memenuhi gitu. Tidak harus menemukan semuanya, tetapi cukup menemukan satu konstruksi yang memenuhi. Di gampang. Ada satu konstruksi yang memenuhi, beres. Jadi kayak gini. Kalian tinggal menulis satu contoh aja. Jadi kalau soal konstruksi itu satu contoh beres. Suta menulis satu, dua, dan seterusnya sampai 2021. Ini totalnya 2021 kali 1011 gitu. (2021 kali 1006). Ya, 1006. Nah, Suta cukup melingkari ini, pasangan ini. 1, 2020, 2, 2019, sampai nanti 506 sama berapa sih? 1505 gitu. Nah, dengan melingkari ini, total yang dilingkari itu sama dengan K, sama dengan 2021 kali 506. Sisanya L itu sama dengan 2021 kali 1011 dikurangi 2021 kali 506. Sama dengan 2021 kali 505. Selisihnya K-min L sama dengan 2021 kali 506 kurangi 2021 kali 505 sama dengan 2021. Nah, konstruksi, selama kalian melakukan konstruksi dengan benar, kemudian menjelaskan bahwa konstruksi tersebut memenuhi poin. Jadi ini ada dua bagian, bukti konstruksi
benar. Proporsi poinnya 5 poin sama 2 poin. Kadang untuk parsial-parsial bisa dijelaskan di bawahnya. Oke, seperti ini. Jadi yang pertama untuk pembagian poin, bagaimana kalau pembuktian dengan konstruksi itu poinnya seperti ini. 2 untuk konstruksinya, 5 untuk pembuktian bahwa konstruksinya benar. Silakan jika ada pertanyaan. Nanti bagian berikutnya ada juga pembagian poinnya seperti apa, bagian ini, pembagian seperti apa, bagian mana yang harus ditulis, apa yang harus dibuang gitu. Kali ini bisa betul. Buktikan sudah ada di zaman sore. Bisa dilanjutkan ke nomor berikutnya. Nah, yang berikutnya adalah pewarnaan. Pewarnaan untuk pembuktian yang tidak memenuhi. Buktikan bahwa nggak bisa gitu. Dapatkah suatu biji catur kuda berangkat dari satu petak melewati petak yang lain hanya satu kali dan kembali ke tempat semula? Jelaskan jawaban Anda. Nah, ini buktinya dengan pewarnaan, artinya kotak tersebut kita warnai dengan 2 warna atau lebih sehingga terpenuhi gitu. Nah, biasanya pewarnaannya benar itu sudah poin gitu. Artinya
Dengan menggunakan pewarnaan tertentu kita bisa mewarnai, membuktikan bahwa nggak memenuhi. Aduh, tidak ada yang memenuhi. Nah ini ada 10, kok 10? Berapa ini? 1, 2, 3, 3, 3, 3, tambah 5. 3 kali 4, 12, tambah 5, 17. 17 petak putih dan 16 petak hijau. Nah, dapatkah suatu biji catur kuda berangkat dari satu petak, melewati setiap petak yang lain hanya satu kali dan kembali ke tempat semula? Jika suatu jalur gitu, jika kuda bergerak, maka langkahnya itu P ke hijau. Ini P, ini H. P ke H atau H ke P. Jadi kalau balik ke awal, misalkan H, P, H, P, dan seterusnya, balik lagi ke H, maka kuda tersebut atau PH, PH, dan seterusnya, maka kuda tersebut akan melakukan sejumlah berapa? Ganjil apa genap? Genap langkah. Jadi bendanya kita warnai, sama kayak tadi sih, mewarnai, kemudian memutuskan berdasarkan yang diwarnai gitu. Kalau yang tadi dijelaskan bahwa masing-masing memenuhi, tapi kalau yang ini dibuktikan bahwa tidak. Akan melakukan sejumlah genap langkah. Berarti kotak yang dilewati juga sebanyak genap. Tapi kan ini apa namanya? Pada gambar ada ganjil kotak. Ada ganjil kotak. Kesimpulannya, jadi tidak bisa, tidak ada jalur yang jalan yang memenuhi. Artinya tidak mungkin kita melintasi semua kotak menggunakan langkah kuda. Gitu.
Kalau ada pertanyaan, dipersilahkan loh ya. Nah, ada beberapa yang perlu saya jelaskan. Jadi untuk pewarnaan bisa digunakan untuk membuktikan bahwa suatu proses tidak terpenuhi. General principle tadi kita sudah lihat cara bekerjanya di soal yang konstruksi, soal yang invarian tadi menggunakan general principle di akhirnya. Nah, kita lihat yang maksimum minimum. Maksimum minimum Nah, maksimum minimum itu yang ditulis pertamanya adalah tebakannya berapa. Berarti minimumnya berapa. Terus konstruksinya gimana. Terus penjelasan konstruksinya benar. Pembuktian yang mungkin nilainya selalu lebih besar. Nah, ini poinnya 1 sampai 3 poin. Ini poinnya 4 sampai 6 poin. Jadi konstruksi saat minimum, penjelasan bahwa konstruksinya benar gitu. Terus sama minimumnya itu poinnya 1 sampai 3. Karena ini konstruksinya agak susah, berarti 3 lah ya. Nah, coba kalian kira-kira jawabannya berapa? Kalian boleh menebak yang ini. Tebak, benar gak? Entah benar entah enggak, pokoknya nebak gitu. Nah, itu jawabnya berapa? Bukan. Jawabnya adalah 4. Minimumnya, ketika jawaban minimumnya salah, berarti ke bawahnya kalian tidak dianggap. Terus konstruksinya bagaimana? Konstruksinya seperti ini. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Diagonal aja ya. Kita warnai. Yang pertama kita warnai dengan hitam. Diagonalnya. Terus kita warnai dengan merah. Terus kita warnai dengan hijau misalkan.
Satu lagi kita warnai dengan apa yang belum? Biru. Ini biru. Sudah semua ya? 6, 6, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 5, 5 gitu. Yang berpotongan sudah berbeda warna gitu. Perhatikan bahwa titik-titiknya berpotongan berbeda warna gitu. Biru tidak akan melewati biru gitu. Perhatikan bahwa biru tidak berpotongan berpotongan maksudnya berpotongan di interior ya, maksudnya di dalam, di titik sudutnya nggak masalah gitu, di dalam warna lain juga gitu. Jadi konstruksinya itu tadi 3 terus 2. Nah, bukti bahwa minimalnya 4 gitu. Jadi pasangkan misalkan ini A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8 gitu. Pasangkan A1 dengan A1, A5, A2, A6, A3, A7, A4, A8 kan. Keempatnya sepasang-sepasang saling berpotongan kan. Maka banyaknya warna yang dibutuhkan agar keempatnya berbeda minimal 4. Jadi konstruksi 4-nya sudah terbukti, ininya minimal 4. Nah, pembagian poinnya tergantung mana yang susah. Oke, thank you. Berarti ini 3 poin mungkin gitu. Ini 3 poin. Mungkin kalian akan dikasih 1 poin untuk ini. Kalau misalkan nomornya nomor mudah. Untuk mendapatkan itu ya eksplorasi.
Nah, terakhir yang sifatnya eksplorasi gitu. Eksplorasi berarti harus dicari sampai ketemu bentuk umumnya. Nah, beberapa ini soal bisa kita lihat ada tipe-tipe yang seperti itu. Ini masih belum termasuk tipe-tipe yang lain. Semua ukurannya berbeda. Semua ukurannya berbeda, berarti N terbesarnya ya mungkin itu gitu. Gimana nulisnya? Sama seperti tadi, sama seperti yang sebelumnya, yang ditulis adalah terbesarnya dulu. Ada tadi nebak N terbesar 1009. Terus konstruksinya gimana? 2016 sampai 1009. Ini dipotong jadi 1 kali 2016, terus 1 kali 2015, terus yang terakhir ini 1 kali 1009, atasnya 1 kali 1007. 1 2014, 1 kali 2, dan seterusnya. Nah, akan dibuktikan bahwa yang kurang apa yang belum dibuktikan adalah N lebih besar sama dengan 1010 tidak memenuhi gitu. Oke, pertama karena N-nya kurang dari 2016, maka ukuran maksimalnya adalah 1 kali 2016. Sehingga maksimum
total petak terpakai. Berarti 1 tambah 2 tambah seterusnya tambah 2016 kan. Sama dengan 2016 kali 2017 per 2. Ini bakal kurang dari 2016 kali 1010 gitu. Ya benar ya. Kalau 1009 masih bisa ya. 1009 emang 1009 itu ya. 1008 weh. 1000 terbesarnya 1008 Mas. Ya ya, 1008. Salah. 1009 tidak memenuhi kan? 1009. Jadi maka N lebih besar sama dengan 1009 tidak memenuhi. Simpel, praktis, dan ya tidak memerlukan banyak. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Nah, kalau tidak ada, saya akan persilakan untuk mencoba mengerjakan post test. Apa ya post testnya? Soal tipe apa ini? Nah, kita coba soal yang tipenya adalah konstruksi. Nomor 4. Sebuah bilangan segitiga yang apakah ada gitu. Ketika ada, tipenya adalah konstruksi. Ketika tidak ada, tipenya adalah pembuktian. Nah, saya kasih petunjuk nomor 4 itu tipe konstruksi. Silahkan kalian coba konstruksinya, kemudian saya kasih waktu 15 menit untuk mengerjakan ini, gitu, nomor 4. Barangkali ada yang sudah mengerjakan soal KTOM sebelumnya, saya persilahkan. Jika belum, saya persilahkan mengirim jawaban kalian ke saya gitu. Jika belum, kalian coba kerjakan. Soal nomor 4, tipe konstruksi, skema penilaiannya sama seperti tadi. Barangkali ada yang mengerjakan kok belum ada yang mengirimkan draftnya. Kalian bebas menggunakan cara apapun selama valid gitu. Kalau kalian pengen belajar, ada beberapa soal yang ada di KTOM itu bagus gitu. Kata saya sangat membantu, sangat mendukung kalau misalkan kalian pengen mempelajari secara utuh gitu. Banyak soal-soal yang bisa kalian lihat di file KTOM. Saya nggak tahu kalian bisa mengakses soal-soalnya atau enggak. Yang jelas, ya harusnya bisa sih. PDF-nya aja yang mungkin yang nggak terakses. Yang jelas,
hampir semua teknik ada di soal-soal uraian di situ. Baik yang bentuknya konstruksi, terus ini ada semua. Invarian gitu, monovarian yang berubah secara apa? Secara teratur. Ada. Yang seperti ini graf gitu. Ada. Nah, dari peserta barangkali ada pertanyaan, saya persilahkan. Dari saya mungkin cukup itu dulu. Tidak ada. Ya, nanti juga nemu-nemu sendiri. Aku ingin satu jawaban dari kalian, maksudnya satu solusi gitu. Apa ya? Yang benar-benar soalnya gampang gitu. Benar-benar soalnya gampang, tinggal ini di KTOM ada. Kan untuk mengukur seberapa kalian teliti dalam menulis itu butuh soal gampang. Ada yang sudah mengerjakan KTOM, biasanya di simulasi OSK OSP. Simulasi OSP, jangan yang ini. Simulasi OSN, OSP 2019. Panjang sekali soalnya. Ini terlalu gampang. OSP. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa? Terus? Apa Bunda? Hah? HPPA Imam. Lek rapi entek. Iya, tak njaluk sing akeh yo. Ya. Ning nggowo piye?
Bentar, sebentar. Oke, silakan, silakan. Bisa. Yang barisan segitiga tadi bisa. Salah satu contohnya yang kecil itu kayak 6 sama 36. 6 sama 36 kan rata-ratanya 21. 21 juga bilangan segitiga. Jadi contoh yang memenuhi itu salah satunya adalah ini. Yang kecil-kecil ya saya kasih lihat yang kecil. Ada 6, 36. Terus setelah itu 120. Rata-ratanya kan 78. Kira-kira dari situ bisa menebak apa enggak? Bilangan apa yang tersembunyi di belakangnya itu? Nah, ketika kalian menemukan konstruksi langsung bilang gini juga bisa gitu. Untuk setiap n bilangan asli gitu. Bahkan misal n sama dengan lalala gitu, bentuk eksplisit ini akan dibuktikan bahwa barisan ini memenuhi syarat pada soal sampai A2023 memenuhi syarat. Nah, setelah itu kalian tulis buktinya, itu beres, sudah langsung poin 7 karena konstruksinya benar, pembuktiannya benar. Kalau misalkan meleset-meleset dikit di pembuktiannya, maka itu, maka mungkin berkurang poinnya nggak terlalu banyak, sedikit paling